Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kakak-kakak satu Usman yang sudah jawab salamnya Bu Siha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tambah semangat. Belum kompak once again. Apa kabarnya satu Usman? Luar biasa. Tambah hebat. Terima kasih yang juga udah menjawab salamnya Bu Siha nih, udah menjawab semangatnya. Siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Masya Allah. Siapa yang tadi pagi sudah baca buku? Saya. Ada yang belum, ada yang sudah. Siapa yang tadi pagi sudah sholat duha? Saya. Masya Allah. Siapa yang tadi pagi sudah bantu Bunda? Saya. Oh, ada bagian ya. Siapa yang tadi pagi sudah membereskan tempat tidurnya sendiri? Oh, jam 11. Oh, kok lama banget jam 11? 11.15. Oke, baik. Bu Siha yakin kakak-kakak satu Usman sudah mandiri nih. Sudah mandiri. Kemudian ibadahnya sudah semakin meningkat ya. Baik, untuk memulai hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Bu Siha minta tolong kepada Kakak Diva untuk memimpin doa hari ini. Yo, silakan Kakak Diva. Apalagi Kak Diva? Geliting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Diva. Terima kasih sudah memimpin doa hari ini. Satu Usman. Satu Usman. Coba di sini Bu Siha mau panggil, ada Bu Dini? Sudah ada Bu Dini? Udah ada. Belum. Ada Bu Dini. Oke, Bu Dini sudah hadir. Oh belum, Bu Dini belum hadir Kak. Ya sudah, sekarang karena Bu Dini belum hadir, maka S3 sama Bu Ika aja. Kok ada Rini? Kendala di koneksi sepertinya. Connection. Satu Usman. Satu Usman. Kau suka hati tepuk tangan. Nggak bisa lah kalau Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, angkat tangan. Mana tangannya?
Kalau kau suka hati pegang dagu. Kalau kau suka hati pegang kepala. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pegang pundak. Mana pundaknya? Kalau kau suka hati, pegang hidung. Kalau kau suka hati, pegang mata. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, duduk. Nanti aja sih, Dek. Oke. Kalau kau suka Ya ampun, hati, galon. bilang siap. Iya. Oke, Masya Allah. Iya. Terima kasih. hati, Bu. Aku masuk hati. Oke, baik. Alhamdulillah, cukup ya, Nak ya. Hari ini kita akan mendengarkan ayah bercerita nih dari salah satu ayah teman kita. Siapa ya? Kira-kira ya? Nah, tapi sebelum Bu Siha panggil ayah dari teman kita, ayah dari salah satu teman kita, Bu Siha Bu Siha mau memberitahu apa saja aturan pada saat ayah bercerita nanti. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa, Bu Siha harap nanti pada saat ayah bercerita berlangsung, kalian fokus, suaranya tidak ada yang dihidupkan ya Kak ya. Suaranya di-mute. Oke, kemudian dengarkan secara saksama, secara fokus apa yang disampaikan oleh ayah teman kita, ceritanya tentang apa begitu. Lalu tidak ada yang mencoret-coret layar. Paham? Ya, tidak ada yang mencoret layar karena kalau mencoret kelihatan namanya siapa nih yang mencoret layar nih. Ya. Lalu pada saat iya. Bu Dini udah hadir, Bu. Gitu, iya. Oke, Bu Dini. Waalaikumsalam. Ya, Bu Siha, teruskan dulu ya. Bu Dini sudah hadir. Ya, pada saat nanti ada pertanyaan dari ayah teman kita ini, seperti biasa jawabannya menggunakan kertas ditulis dan tidak ada yang bersuara dulu. Begitu ya Kak ya, kalau Bu Siha dan Bu Dini sudah lihat. Tapi kalau sudah ada yang menjawab duluan berarti dia didiskualifikasi atau tidak dipilih. Oke, baik. Bu Dini. Iya, Bu Dini tadi udah sedikit ice breaking dari saya. Iya, nggak apa-apa ya Bu Dini ya. Maaf, iya nggak apa-apa Bu, maaf ya. Tadi laptop Bu Dini error sih. Oke, karena waktunya terbatas, supaya tidak tidak mengulur waktu, kita panggil saja siapa ya ayah yang akan bercerita hari ini. Siapa tebak coba? Ada yang tahu? Ayah Arkan. Benar nggak ya? Betul nggak ya? Oh, Arkannya udah hadir nih. Kira-kira benar nggak ya? Oke, kita panggil ya. Ayah Arkan. Oke, Ayah. Ya, Assalamualaikum Bu Siha, Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kakak-kakak, teman-temannya Arkan. Ya. Nah, Waalaikumsalam. Ada namanya ayah. Waalaikumsalam. Namanya ayah. Iya. Oke, Ayah, ada kendala ya Arkan? Enggak ada Ibu. Oh, nggak ada ya. Sudah bisa? Iya, silakan Ayah Arkan. Saya share screen dulu ya. Oke, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ayah Arkan, tadi terpencet mute.
slide-nya. Ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan sama-sama mendengar dan menyimak mengenai sebuah cerita tentang seorang pemuda, di mana pemuda ini memiliki ketaatan yang luar biasa kepada ibunya. Dan mudah-mudahan cerita ini nantinya akan menginspirasi kita, akan menjadikan kita, akan membawa kita sebagai anak-anak yang taat juga kepada orang tua kita semuanya nanti. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas atau bercerita tentang kisah Uwais Al-Qarni, yaitu pemuda yang terkenal di langit. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, nama Al-Qarni ini disematkan kepada seorang pemuda yang artinya dalam bahasa Arab adalah penghuni langit. Uwais itu adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit yang disebut dengan penyakit sopak. Apa itu penyakit sopak? Penyakit sopak itu seperti penyakit bercak-bercak putih di seluruh badannya. Jadi, sejak kecil ini, Uwais seluruh tubuhnya itu berbercak putih-putih. Uwais adalah termasuk seorang pemuda yang soleh, juga pemuda yang giat bekerja. Sehari-harinya Uwais bekerja sebagai penggembala domba milik para tetangganya supaya Uwais ini bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup orang tuanya, kebutuhan hidup ibunya. Jalan slide-nya ya. Tutupnya mana? Bu, slide saya jalan nggak, Bu? Slide saya jalan? Enggak, Ayah. Bisa. Saya sudah share screen tadi. Oke. Nggak masuk slide-nya ya, Bu? Masuk tapi enggak Jalan, berganti. Enggak jalan. Coba di Jalan? Iya, udah. Ya, baik, kita lanjutkan. Uwais hidup hanya berdua dengan ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan tidak bisa melihat. Walaupun hidup miskin, Uwais ini selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Uwais selalu berusaha untuk memenuhi permintaan sang ibu. Ibunya bilang, "Uwais, anakku, kemari sebentar, Nak." "Ya, Ibu, ada apa? Apa yang engkau butuhkan, Bu?" "Anakku sayang, mungkin hidup Ibu sudah tidak akan lama lagi. Ada satu keinginan Ibu yang ingin Ibu wujudkan sekali, Nak." Ibu jangan berkata seperti itu, Ibu. Katakan, apa yang Ibu mau? Insya Allah akan aku turuti. Nah, Ibu ingin melaksanakan ibadah haji. Ibu pengen berangkat ke tanah suci. Ibu pengen ke Mekah, Nak. Mendengar perkataan sang ibu, Uwais ini termenung. Uwais berpikir, bagaimana caranya supaya Uwais bisa mewujudkan permintaan ibunya. Uwais pun berkata, "Ibu sabar ya, Bu ya. Insya Allah aku akan mencari cara agar kita bisa pergi sama-sama ke Mekah, agar kita bisa sama-sama melaksanakan haji. Aku akan cari cara bagaimana keinginan ibu bisa terpenuhi." Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai ibunya menangis. "Terima kasih, Nak. Terima kasih, Nak. Terima kasih, Nak." Kemudian Uwais naik ke atas bukit. Uwais termenung. "Ya Allah, bagaimana caranya hamba bisa membawa ibu hamba yang lumpuh, ibu hamba yang buta, ibu hamba yang tidak bisa melihat untuk bisa pergi ke Mekah, ya Allah. Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah ini jauh, melewati padang pasir yang tandus.
Biasanya kalau orang-orang pergi ke sana itu menggunakan unta, sementara seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya Uwais menemukan ide. Kita lihat ini jarak dari Yaman ke Mekah. Itu jaraknya 1119 km. Kalau di Indonesia ini seperti dari Jakarta ke Surabaya. Apa idenya Uwais? Idenya Uwais adalah keesokan harinya Uwais menemui pemilik domba dan membeli salah satu seekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya Uwais hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari domba kecil itu digendong. Kemudian Uwais sambil menggendong anak domba, dia menaiki sebuah bukit, kemudian turun lagi. Setiap hari Uwais naik turun bukit sambil menggendong domba itu. Sampai pada akhirnya teman-teman Uwais ini bingung. Teman-teman Uwais ini merasa aneh dan akhirnya mencibir. Coba itu lihat Uwais, apa yang dia lakukan? Kok dia bawa anak-anak domba naik ke atas bukit? Uwais ini sudah aneh. Uwais ini sudah gila. Uwais sudah gila. Dia bawa anak domba ke atas bukit, mau apa dia? Tapi Uwais tidak peduli dengan cemoohan teman-temannya. Tapi Uwais tidak mau mendengarkan apa yang menjadi hinaan teman-temannya. Yang ada di dalam pikiran Uwais adalah bagaimana ibunya bisa berangkat ke Mekah, bagaimana ibunya bisa berangkat ke Tanah Suci, bagaimana ibunya bisa pergi haji. 8 tahun berlalu, tibalah musim haji. Anak domba yang Uwais punya tadi, sekarang beratnya mencapai 100 kg. Begitu juga dengan badannya Uwais. Badannya Uwais ini sudah tumbuh kekar. Badannya Uwais ini sudah besar. Sudah bertenaga dan sudah kuat. Naik turun gunung itu nanti ibunya yang mau dibimbing. Dan akhirnya sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk kasih sayang dan pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman menuju ke Mekah. Yang jaraknya kalau di Indonesia seperti Jakarta ke Surabaya, jalan kaki menggendong ibunda kita tercinta. Masya Allah, pengorbanan seorang anak yang begitu luar biasa untuk membuktikan kisah kasih cinta kepada orang tuanya, demi orang tuanya bisa berangkat haji ke Mekah Al-Mukarramah. Sesampainya di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di depan Ka'bah. Dan di depan Ka'bah, jalan kaki. Uwais berdoa, ya Allah, ampuni semua dosa ibuku ya Allah. Ampuni semua dosa ibuku ya Allah. Kemudian ibunya bertanya sambil menangis kepada Uwais, "Hai nak, kalau engkau meminta kepada Allah untuk mengampuni dosaku, lantas bagaimana dengan dosamu nak? Lantas bagaimana dengan dosamu nak?" Uwais pun berkata, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukup bagiku ridho ibu yang akan mengantarkan aku ke surganya Allah. Allah mendengar percakapan ibu dan anak ini. Kemudian Allah menyembuhkan penyakit sofak yang diderita oleh Uwais. Tiba-tiba bercak-bercak putih yang ada di sekujur tubuh Uwais itu hilang. Dan hanya sisa yang berada di telapak tangan. Uwais pun sujud syukur. Uwais pun berkata, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais rindu, Uwais kangen, Uwais pengen banget ketemu Nabi Muhammad SAW. Ibu izinkan Uwais. Uwais ingin ketemu Rasulullah SAW. Uwais ingin bertemu dengan beliau. Uwais kangen ibu dengan Rasulullah. Sang ibu dengan berat hati mengizinkan. Nak, silakan kamu berangkat ke Madinah. Temui Rasulullah.
Tapi setelah urusanmu cepat selesai, cepatlah kembali ke pulang. Cepatlah kembali ke rumah ya nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Rasulullah. Dan setelah menemukan rumahnya Nabi Muhammad, Uwais kemudian mengetuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kemudian keluarlah seorang perempuan, istri baginda Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan engkau hadir ke sini? Wahai Aisyah, istri Rasulullah, aku ke sini hendak ingin bertemu kepada Nabi Muhammad SAW karena kerinduanku, kecintaanku kepada beliau jauh-jauh dari Yaman, aku hadir ke sini untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, siapa namamu gerangan? Aku Uwais, Siti Aisyah. Mohon maaf, hari ini baginda Rasulullah tidak di rumah. Rasulullah sedang pergi berperang. Kira-kira kapan pulangnya, wahai Aisyah? Saya tidak bisa menentukan kapan Rasulullah akan pulang. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa berbulan-bulan lamanya. Adakah pesan yang hendak kau titipkan kepada Rasulullah? Uwais pun bingung. Dia ingin sekali ketemu dengan Rasulullah. Tapi sementara ibunya menunggu di rumah. Ibunya yang lumpuh, ibunya yang buta, ibunya yang tua renta, menunggu di rumah agar Uwais ini cepat pulang. Akhirnya Uwais bilang kepada Siti Aisyah, ya wahai Aisyah, sampaikan salamku, aku cinta pada Rasulullah. Dan hari ini karena ibuku menunggu di rumah, aku tidak bisa menunggu Rasulullah. Aku izin pamit, aku ingin pulang ke Yaman. Ketika perang selesai, Rasulullah pulang kembali ke Madinah. Kemudian Siti Aisyah bercerita kepada Rasulullah, ya Rasul, kemarin ada yang datang mencarimu. Seorang pemuda dari Yaman. Dia rindu kepadamu. Dia cinta kepadamu. Dia ingin bertemu denganmu. Tapi aku katakan bahwa engkau sudah pergi berperang. Nabi kemudian mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Pemuda yang sangat mencintai ibunya. Pemuda yang begitu betul-betul sayang kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di penduduk langit. Dan itu tertuang dalam sebuah hadis, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Kemudian saat Nabi Muhammad SAW berbincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Nabi menceritakan tentang sosok Uwais. Wahai Umar, wahai Ali, apabila nanti kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Kenapa? Karena dia adalah penghuni langit. Kalian bisa memperhatikan di telapak tangannya ada tanda yang berwarna putih. Dulu sejak lahir dia menderita penyakit sopak, namun karena kesolehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhirnya Uwais meninggal dunia. Ketika Uwais wafat, terjadi hal yang begitu menggemparkan. Apa kejadian tersebut? Banyak sekali yang hadir ketika mengurus pemakamannya Uwais. Di mana yang hadir itu adalah penduduk langit yang memang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus pemakaman Uwais. Maha suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini, dan mudah-mudahan kakak-kakak semua, murid-murid SD Buah Hati, khususnya kelas 1 Usman, bisa menginspirasi dari kisah Uwais Al-Qarni, bisa menjadi sosok anak yang berbakti kepada orang tuanya, bisa menjadi anak yang taat pada orang tuanya, sehingga orang tua kita memberikan ridhonya kepada kita, dan insya Allah kita bisa masuk ke surganya Allah. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kita ceritakan. Lebih kurangnya, mohon maaf. Terima kasih Bu Siha, terima kasih Bu Dini. Ya, terima kasih, Masya Allah, ya Arkan. Masya Allah, gimana kakak-kakak semua? Masya Allah, ceritanya luar biasa ya Kak ya. Cerita yang dibawakan oleh Ayah Arkan tadi tentang apa? Uwais
Al-Qarni, Masya Allah, seorang pemuda yang terkenal di langit, ya, karena beliau itu adalah pemuda yang sangat sayang kepada ibunya tadi ya, sampai mengabulkan sebuah keinginan bundanya, yaitu ingin pergi haji, lalu Uwais menggendong Ada yang coret-coret, Bu. luar biasa, Masya Allah. Oke, selanjutnya yaitu kita seperti biasa akan ada pertanyaan nih. Iya, ada pertanyaan yang akan disampaikan langsung oleh Ayah Arkan. Nah, kira-kira Ya. siapa ya yang sudah siap, yang sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir cerita Ayah Arkan tadi ya tentang Uwais Al-Qarni ini. Nah, baik. Oke, selanjutnya ya Ayah Arkan bisa memberikan pertanyaan langsung ya ke Baik. Ini teman-teman. ada 3 satu pertanyaan semua. ya Bu Siha ya. Ada Kenapa 3 ya? pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Oh gitu, ya baik. Dan Ada nanti ada hadiahnya nih Bu Siha buat kakak-kakak semua Oh iya, yang bisa menjawab pertanyaannya. baik. Oke. Baik, yang pertama pertanyaannya. Mohon maaf Ayah Arkan bisa di stop share dulu Oh, stop ininya. share ya. Iya, ha-ha. Oke, baik. Supaya bisa fokus melihat teman-teman Ya. semua. Oke. Ya Bu Dini bisa dibantu ya Bu Dini. Iya, baik. Silakan Ayah Arkan. Baik, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kalau tadi kakak-kakak semua menyimak pertanyaannya, berapa jarak dari Yaman ke Mekah? Ya, silakan dijawab, ditulis dari sekarang. Ya, Bu Siham, sesuai tadi peraturannya ditulis ya Kak ya. Ditulis nanti. Oke. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, tadi Kakak Naura duluan. Ya, silakan Kakak Naura. Tunjukkan jawabannya. 800. Tunjukkan ke layar sayang jawabannya. Ya, sambil sebutkan tunjukkan ke layar, Kak. Sebutkan sayang. Oke. 800 km. Bagaimana ya Harkan? Belum tepat, Bu Siha. Oke, mohon maaf, belum tepat. Ya, Ya, coba ya. siapa lagi? Menyerah ayo yang lainnya. Silakan. Oke, Kakak Adit, Kakak Adit. Oh iya, Mas Adit. Silakan Mas Adit, Mas tunjukkan Adit ya. jawabannya. Tunjukkan sambil sebutkan, Kak. Disebutkan dan tunjukkan. 199. Berapa? Berapa, Nak? Berapa sayang? Sebutkan lagi. 199 meter, kilometer. Bagaimana ya Harkan? 1100. 199 ya, Nak ya? Iya, 199 ya. Belum betul. Oh, belum Sayang. tepat. Mohon maaf, Mas Adit belum tepat. Siapa ya? Kira-kira siapa lagi Bu Coba ya Dini? ini ya. Bu. Siapa lagi nih? Bu. Oke. Ya, sebentar ya, Naya. Kita lihat. Oke. Siapa nih kira-kira Bu Siha? Kakak Diva. Oke, silakan Kakak Diva. Berapa Kakak Diva? Yang besar Nak tulisannya, Nak. Sambil sebutkan aja sayang, Udah, dinyalakan. coba sebutkan berapa? Sambil disebutkan, Nak. 100 kilometer. 100 kilometer. Mana? 100 kilometer Ayah Harkan. Betul atau Ya, tidak? apakah Salah, 100 salah. Ya, masih belum mohon tepat maaf. sayang? Oke, mohon maaf nih. Kakak Bila. Oke, siapa lagi nih? Ibu ada Kakak Bila nih, Bu. Siapa Bu Dini? Kakak Bila, oke. Bu. Kakak Bila, silakan sayang. Oke, Kakak Bila. Berapa Kakak Bila? Tunjukkan sambil sebutkan sayang jawabannya. Mana Nak? Jawabannya Nak. 1119 kilometer. Kakak Bila ya yang jawab Ayo ya. yang menjawab. Apa sayang Bila?
Bu, Atira mau jawab, Bu. Berapa jawabannya? Bu. 1988. 1988. Wah, Ya, benar atau salah ya? Kejauhan kalau 1900. Oke, mohon maaf. Kalau Kakak Naban nih, Kakak Naban ya. apa lagi ya? Kakak Naban nih, Bu. Bu. Naban. Oke, coba. Oke, Kakak Naban. 1119 kilometer. 1119 kilometer. Bagaimana ya, Arkan? Afwan ayah, kemute ayah. Oh, jawabannya betul. Oh betul, Kakak Naban ya. 1119 km. Oke, ya, barakallah kepada Naban. Barakallah. Setelah Ya, sekian yang kedua ya. Oke, Pertanyaan yang kedua. siap-siap. Pertanyaan yang kedua. Ya, Apa arti Al-Qarni? Apa arti? ayo silakan. Langit. Tadi ada yang sudah menunjuk, Bu. Al apa? Siapa Bu Dini? Bu, tulis dulu ya apa jawabannya. Coba ditulis dulu jawabannya. Ya, Sebelum sayang. tanya. Bu, tadi apa? Oh, tadi kurang terdengar ayah. Apa? Saya kurang mendengar. Oke, pertanyaannya, apa arti dari Al-Qarni? Oh, apa arti dari Al-Qarni? Oh, ini Kakak Ara, Kakak Ara. Apa Jika jawabannya, Nak, Kakak Ara? Jawabannya mana? Pemuda langit. Iya, coba betul atau salah ya? Apa? Siapa yang jawab, Bu? langit. Oh, penghuni langit. Apa jawabannya? Iya, coba tunjuk tangan ya. Ini Mana Kakak Ara? Coba ditunjukkan jawabannya, Nak, tulisannya. Penghuni langit, betul atau salah ya, Arkan? Betul, Bu Siha, si Ara betul. Kakak Ara penghuni langit. Barakallah. Nih. Yang ketiga ya, yang terakhir ya. Ayo siap-siap. Yang terakhir. Apa nama penyakit yang diderita oleh Uwais sejak kecil? Ditulis, jawabannya ditulis, yang nggak Tulis, ditulis. tulis dulu, tulis. Ditulis, ayo ditulis, coba ditulis. Nama penyakitnya Uwais sejak kecil, Dua. ditulis sayang. 3, 4, 5. Arfa, oke Arfa. Arfa apa jawabannya Arfa? Tunjukkan tulisannya, Nak. Atira, Bu. Atira, Bu. Arfa, mana tulisannya Arfa? Arfa, Apa? Lova. Lova, betul Lova. atau salah ya Arkan? Mana Bu tulisannya Bu? Lova. Lova. Salah, belum tepat ya. Oh, belum tepat. Mohon maaf. Oke, Kakak Atira tadi ya. Kakak Atira, oke. Apa nama penyakitnya Kakak Atira? Penyakit sobak. Iya, penyakit sobak. Betul ya? Tuh. Barakallah. Yang Kakak menjawab siapa Atira. Bu Dini? Kakak Atira tadi, Bu. Penyakit Atira. sobak. Mm-mm. Eza, Bu. Ini Eza. Oh, Kakak Iya sayang, Eza. tadi Afwan nih Kakak Atira tadi tunjuk tangan juga lebih dulu Afwan ya sayang ya. Domba. Kalau Kakak Atira jawabannya domba. Oh, bukan ya. Oh domba. Iya itu jawabannya Penyakit ditulis. sobak. Sobak. Bukan yang mohon maaf ya Kak Atira ya. Berarti yang betul Oh, tadi adalah Kakak Atira Kakak jawabnya domba. Eza. Oke Kakak Penyakit Eza sobak. berarti barakallah Kakak Eza. Ya, untuk yang lainnya
Ya, Bu Siha harap. Barakallah. Ya, barakallah untuk Kakak Naban, Ara, sama Kak Eza. Nanti door prize-nya langsung dikirim oleh Ayah dan Bunda Arkan ya. Terima kasih. Bilang apa, Ya. Nak? Sama Ayah Arkan, Nak? Terima kasih Ayah Arkan. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, baik. Masya Allah. Selamat ya buat yang jawabnya sudah betul ya. Iya, baik. Selanjutnya yaitu kita akan foto bersama. Oh ya, sebelumnya Bu Sia akan memberikan sertifikat kepada Ayah Arkan. Ya, karena sudah berpartisipasi hari ini Ayah Arkan ya. Saya share screen dulu. Oke, tunggu. Bu Dini, tolong di screenshot ya Bu Dini ya. Siap. Siap. Ini masih gimana ya? Kok belum terbuka? Oke, tunggu sebentar ya teman-teman semua. Nah, ini ya. Ya, silakan Bu Dini, Ayah Arkan. Ini adalah sertifikat dari kami. Puanku belum muncul. SCT Buah Hati Islam School 2. Terima kasih atas partisipasinya sebagai Ini narasumber baru muncul, Bu. Siap. kegiatan Ya. kita pada tanggal 8 Terima kasih. 2020. Oke, screenshot dulu ya Kakak dan Ayah Arkan. Bu Dini hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi nanti ya. Sebentar lagi ya, satu lagi ya Kak ya. Oke, sudah Bu Dini? Sekali lagi Bu. Oh, sekali lagi, baik. Afwan, laptopnya agak kambuh. Sekali lagi ya, mohon maaf ya Ayah ya. Laptop Bu Dini agak-agak kambuh. Sebentar ya Ayah ya. Sekali lagi Ayah. 1. Kamu pegel. Bo, cepetan lo. Aduh, Oke. Cepetan. sekali lagi. Bo, cepetan lo. Bo, Apa Bu, saya aja Bu Dini. Ya Bu. Oke, nah sekarang gaya yang sama ya. Kakak Arkan sama Ayah bergaya yang sama. Ya, bergaya yang sama Kakak Arkan. 1. Kakak Arkan, Ayah Kak Arkan. Ayo Kak. 1, 2, 3. Yes, oke. Terima kasih. Ya, sudah ya Bu Dini ya. Ya, alhamdulillah sudah Bu. Baik, ya Arkan, kami ucapkan terima kasih banyak jazakallah khairan kasiran karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan Ayah Bercerita pada hari ini. Ya, semoga apa yang diceritakan oleh Ayah Arkan tadi bisa kita ambil hikmahnya ya Kak, kemudian kita bisa lakukan di kehidupan sehari-hari, yaitu apa? Sayang sama bunda, sama orang tua kita ya. Masya Allah sekali ya Uwais Al-Qarni itu ya. Baik, selanjutnya yaitu kita foto bersama nih sama Ayah Arkan dan teman-teman semuanya. Yuk, kita foto ya. Yuk, Arkan mana Arkan? Arkan boleh sama Ayah, nggak apa-apa nak. Kakak Reno, sayang, dinyalakan kameranya, Kak. Ya, Kakak Arkan sama Ayah beda ya. Oh, ada 2. Begitu. Ya, yang lainnya coba dinyalakan kameranya. Yuk, ada 2 slide nih. Baik, yuk. Oh, ada adik juga. Adik siapa namanya?
Bu Sia lupa. Oke ya, yuk senyum yuk. 1, 2, 3, cheese. Ya, tahan dulu senyumnya. Kan, Bu, lama banget sih, Bu. Iya kan ada 2 slide. Ya, lagi-lagi. Sama aja kan Bu Dini. Ya, saya aja Bu Dini nggak apa-apa. Iya, Bu, baik. 1, Kakak Reno. Kakak Reno dibuka nak kameranya nak, anak soleh. 1, 2, 3, cheese. Ya belum. Capek ini tanganku. Ya, lagi-lagi belum nak. Mohon maaf Sekali nak. lagi. Maaf ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, lagi. Kakak Reno nggak ada nih mukanya nih. Kakak Rena tadi muncul lagi Kak. Iya. Ayo sekali lagi. Atira. Mukanya Kak, wajahnya. Atira. 1, 2, Naban. 1, 2, 3, cheese. Oke. Cepetan, Bu. Lama banget. Oke, ya sudah. Oh, Bu. Oke, sudah. Reno baru muncul lagi nih. Bu. Reno mana mukanya Reno? Reno anak Soli. Duduk nak yang baik nak. Bagaimana Yang tertib peraturannya? sayang, duduk sayang. Bu. 1, 2, 3, cheese. Oke, udah cukup ya. Tadi siang nggak ke ini. Bu. Usia. Ya, hadir. Baik. Aku mau ke Lampung jam 10. Oh iya, baik. Oke, karena sudah selesai foto bersamanya, ada yang terakhir, Ayah Arkan, ada yang mau disampaikan? Nah, Ibu Siha, Bu Dini. Jazakallah khairan ya Kak. Baik, Ayah Arkan. Ya, baik. Terima kasih ya Arkan. Saya ucapkan sekali lagi, saya dan Bu Dini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas ceritanya yang Masya Allah sekali. Ya, sangat menginspirasi untuk anak-anak. Ya, baik. Oke, terima kasih Ayah Arkan. Barakallah. Oke, selanjutnya 1 Usman. Saya 1 Usman. siap. Mana siapmu? Mana? Oke, karena masih ada waktu, Bu Siha langsung aja kita menulis ya. Nggak usah banyak-banyak, Bu Siha langsung diktekan di sini. Silahkan ambil buku dan alat tulisnya ya, supaya nggak nanti lagi menulisnya. Saya sudah siap. Nih buku bantal. Oke, sudah. Mau tidur dulu saya. Pakai buku bantal nih. Sudah. Udah dari tadi. Pakai buku bantal. Pakai itu aja. Kami 8 Aprilnya tulis di mana lagi, Mi? Oh ampun. Mana Kak? Ceritanya bagus nggak tentang Wais Al-Qarni? Masya Allah ya. Wais Al-Qarni itu pemuda yang sangat sayang sama bundanya sampai digendong Kak. Bayangin Kak, digendong. Waduh. Nah, sudah siap. Tapi jangan ini Pak. 1 Usman. 1 Oke, sudah Bu Siha mulai ya. Woi, cepat. Oke, Bu Siha mulai. Nomor 1. Kita tulisannya nggak usah banyak-banyak. Yang penting tulisan kalian sudah benar ya nak ya. Sudah nomor 1. Ayah Arkan. Ayah Arkan. Ayah, A-nya besar. Huruf pertama besar ya nak ya.
Y-nya ditarik ke bawah. Ayah Arkan bercerita tentang Tadi apa, Bu, yang kedua? belum, Nak. Masih nomor 1 ini, Nak. Ayah Arkan bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Ayah. Pakai Q ya. Al-Qarni pakai Q, bukan pakai K. Abi mana pensilnya? Abi Naya. Ayo nak menulis nak. Abi fokus nak. Ayah Arkan bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Titik. G-nya ditarik ke bawah. Ya, bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Pakai Q, bukan pakai K ya, Qarninya ya. Titik. Ya, Bu. Bu, aku baru yang sampai A. Sudah. Belum. Mas Abi menulis ya nak ya. Nanti Bu Siha lihat di sini langsung ya. Dikumpulkannya di sini langsung di Zoom. Bu, tadi apa, Bu? Ayah Arkan bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Dua, Bu. Sudah semua nomor 1. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Di akhirnya titik. Tulisannya, Bu. Kenapa? Apa, Bu? Uwais Al-Qarni. Ya, Bu. Uwais pakai Q ya nak. Uwais Al-Qarni ya. Uwais Tentang apa tadi, Bu? Uwais Al-Qarni. Bu, tadi tentang apa? Bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Ayah, Y-nya juga diganti ke bawah. Tentang apa, Bu? Bawah. Oh, masih ada yang bertanya ya, Bu Sia udah tulis nih, udah di papan tulis. Tuh lihat tuh. Di Whiteboard. sini di Bu bawah. Sia sudah tulis Apanya di di bawah. whiteboard. Dihapus dulu, dirapin dulu. Dihapus dulu. Sudah ya, nomor 2. Di akhir kalimat dikasih titik Terus Nak. apa lagi, Bu, yang nomor 1? Tuh. Oh, jangan diomongin. A. Ya. Ayo, Bu Siha nggak ulang lagi ya, kan tadi udah Bu Siha ulang. Ayah Arkan bercerita tentang Uwais Al-Qarni, Kak. Karni. A. Ya, oke, ada misalnya Bu Siha ada aku tadi tulisan Al-Qarni pakai A, boleh nggak apa-apa nak. Jadi penyebutan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu kan berbeda ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu pakai A, tapi kalau bahasa Arab itu Al-Qarni, boleh juga. Nggak ada yang salah kok. Y-nya benerin dulu. Al-Qarni. Sudah? Nomor 2.
Nomor 2. Apa Bu nomor 1? Nomor 1 udah selesai ya. Nomor 2. Uwais. Nomor 1 apa Bu Sihan? Oh, Naban tertinggal ya Bun ya. Ya. Nomor 1 tadi ayah akan bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Ya, itu ya Naban ya. Ya. Oke. Nomor 1. 1 Usman. Aduh. Oke, nomor 2. Naban sudah Naban?